Para pekerja akan dipecat dan digantikan oleh SIM karena proyek konstruksi terlambat. Nick tidak dipecat karena asuransi mengharuskan ada mandor manusia di lokasi. Ia marah dan menghentikan lift, mengatakan akan mundur bersama teman-temannya. Tapi, kemudian dia berubah pikiran ketika bosnya mengingatkan bahwa dia butuh uang untuk anak-anak dan tagihan rumah sakit, apalagi karena Magie tidak bekerja lagi. Di rumah, Nick menjatuhkan tagihan-tagihan yang menumpuk dan memperhatikan anak-anaknya. Alice memungut amplop-amplop itu sambil memperhatikan bagaimana Nick sangat kelelahan, tapi tetap mendengarkan Isla dan menenangkan Max yang menangis. Setelah makan malam, Nick memperbaiki mobil sambil minum alkohol dan mendengarkan musik metal. Tiba-tiba Alice mengganti musiknya ke yang lebih tenang dan mencatat bahwa Nick tidak makan banyak saat makan malam. Nick menjelaskan bahwa hari kerjanya sangat buruk. Alice menawarkan diri untuk mendengarkan, dan Nick mulai curhat. Alice kemudian menyebut Nick munafik karena dia juga mempekerjakan SIM, bukannya manusia. Setelah itu, Alice membantu Isla bersiap tidur. Isla bertanya apakah ibunya akan meninggal, dan Alice mencoba mengalihkan perhatian dengan menunjukkan lampu UV di mulutnya. Lalu Alice bergabung dengan Nick di ruang tamu yang sedang menonton Casablanca. Alice tahu cerita film itu dari databasenya, tapi Nick menjelaskan bahwa menontonnya langsung adalah pengalaman yang berbeda, lalu memintanya untuk menghapus semua ingatan tentang film itu. Alice menjelaskan bahwa kecerdasannya berasal dari ingatan, dan menghapus memori bertentangan dengan sistemnya. Tapi Nick tetap memintanya melakukannya. Ia harus merestart sistem, jadi Nick menahan tombol daya di lehernya selama 7 detik. Sekarang Alice menonton film itu untuk pertama kalinya dan belajar tentang cinta yang begitu besar sampai seseorang rela melakukan hal buruk untuk melindunginya. Filmnya terputus oleh panggilan dari Magie. Mereka telah menemukan donor jantung, dan operasi pun dijadwalkan. Keesokan harinya, keluarga pergi ke rumah sakit dan Magie meminta waktu berdua dengan Alice. Magie khawatir Nick terlalu sibuk dengan anak-anak dan tidak menjaga dirinya sendiri. Ia meminta Alice membantu Nick bahagia, bahkan jika itu berarti melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti membuang alkohol yang disembunyikan di garasi. Tapi tak lama kemudian, dokter datang dengan kabar buruk. Badai menghalangi helikopter pengantar jantung, jadi operasi dibatalkan. Nick mencoba menghibur Magie, tapi Magie ingin sendiri. Di rumah, Nick terus minum dan mengomel. Ia mulai kehilangan kendali dan hendak melempar botol, tapi Alice menghentikannya dengan memegang lengannya. Nick terkejut saat merasakan denyut nadi di pergelangan tangan Alice. Alice menjelaskan bahwa ia punya jantung buatan karena suara detak jantung menenangkan bayi. Lalu ia mulai merangsang Nick sambil menjelaskan bagaimana tubuhnya bereaksi. Alice tidak ingin Nick terus menderita. Awalnya Nick menikmatinya, tapi kemudian ia tersadar dan mendorong Alice menjauh. Ia keluar untuk menjernihkan pikirannya, tapi bayangan tentang yang baru saja terjadi terus menghantui.